Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Ibu Elvi Roza, guru mata pelajaran geografi pada materi kelas 12 semester ganjil, yaitu dengan pokok bahasannya adalah wilayah dan pewilayahan. Gefriend, semoga sehat selalu ya, dan kita tetap berada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah Gefriend, nanti pada slide-slide yang akan saya tampilkan nanti akan bisa terjawab apa perbedaan antara wilayah dan pewilayahan, serta masalah-masalah apa saja yang ada pada wilayah dan pewilayahan. Oke, girlfriend. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini adalah memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah wilayah formal dan wilayah fungsional, pewilayahan berdasarkan fenomena geografis, penerapan konsep pewilayahan di Indonesia. Oke, girlfriend, kita lihat sekarang pengertian wilayah dan pewilayahan. Wilayah itu adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki sifat yang khas. Artinya ada perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Walaupun ada kesamaan, tapi pada beberapa fenomena lain akan terdapat perbedaan. Ini adalah akibat dari adanya interaksi antar bentang alam, baik itu sifatnya lahan, air, udara, tanaman, binatang, maupun manusia. Nah, wilayah ini sering diistilahkan di dalam ilmu geografi dengan kata region atau diistilahkan unit geografis yang memiliki kriteria, batasan, dan individualitas tertentu. Berikutnya, yang kedua adalah pewilayahan. Pewilayahan ini adalah satu usaha untuk mengelompokkan unsur-unsur yang sama maupun berbeda dalam satu ruang. Atau boleh dikatakan dengan istilah yang lain, mengelompokkan wilayah berdasarkan tujuan tertentu. Karena kita tahu, girlfriend, lokasi di muka bumi itu tidak terbatas. Maka lokasi ini harus dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Berikutnya, konsep-konsep wilayah. Konsep wilayah ada 5 yang akan kita pelajari di sini. Pertama adalah konsep homogen. Girlfriend tahu ya, homogen adalah sama atau adanya kesamaan. Jadi istilahkan dengan homogen. Nah, wilayah homogen ini menekankan pada aspek homogenitas atau kesamaan atau boleh dikatakan dengan keseragaman dalam kelompok. Contohnya, iklim, cuaca, dan topografi, kebudayaan, pertanian, atau juga bisa berbentuk kehidupan sosial. Kedua, wilayah nodal. Wilayah nodal ini menekankan pada pengendalian dari pusat. Boleh kita katakan adanya ketergantungan pada pusat. Kita bisa ambil contoh kota satelit yang fungsinya itu adalah sebagai penyangga atau dengan kata lain penopang agar kota utama dan penduduknya serta kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Nah, girlfriend, kita bisa ambil contoh misalnya Bekasi, Tangerang, dan wilayah-wilayah lainnya. Dan yang ketiga, wilayah pengelolaan khusus. Artinya wilayah ini dikelola secara khusus tanpa memperhatikan batas-batas administratif. Kita ambil contoh ini adalah DAS atau DAS. Ayo, girlfriend, DAS apa? Daerah aliran sungai. Apakah itu di wilayah hilir, hulu, ataupun di bagian tengah? Jadi artinya mulai dari hulu, tengah, dan hilir itu dikelola secara khusus. Tanpa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan batas-batas administratif. Berikutnya yang keempat adalah wilayah administratif politis, yaitu wilayah yang memiliki landasan yuridis politis atau landasan hukum ataupun politik yang kuat. Kita ambil contoh misalnya desa, kecamatan, ataupun itu kabupaten. Yang kelima, girlfriend, wilayah pesisir, yaitu wilayah
interaksi daratan dan lautan. Atau boleh kita katakan dengan istilah lain adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan peralihan dengan ekosistem laut. Berikutnya, pembagian wilayah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Pertama, kita lihat ini berdasarkan tipenya. Nah, wilayah ini terbagi dua. Yang pertama apa, girlfriend? Wilayah formal. Dengan istilah lain, homogeneous region atau formal region adalah wilayah geografis yang seragam atau homogen menurut kriteria-kriteria tertentu. Apakah kriterianya itu bersifat fisik ataupun bersifat sosial? Contohnya, daerah pedesaan, daerah pertanian, dataran tinggi, daerah gurun, daerah kapur, perkebunan, ataupun peternakan. Nah, wilayah formal ini sifatnya adalah statis dan tidak aktif. Kedua, wilayah fungsional. Dengan istilah lain, polarized region atau nodal region adalah wilayah geografis yang memperlihatkan suatu hubungan fungsional tertentu dan interdependensi antara bahagian wilayah. Kalau tadi bisa diambil contoh untuk yang formal adalah daerah pedesaan, nah untuk wilayah fungsional bisa kita ambil contoh di daerah-daerah perkotaan yang aktivitasnya beragam. Nah, contohnya ada CBD. CBD dengan istilah lain kalau di kota Central Business District. Adanya perkantoran, industri, pasar, dan yang mana satu sama lain dari fenomena ini dihubungkan dengan jaringan jalan raya. Ya. Nah, berikutnya wilayah ini perbedaannya tadi dengan yang wilayah formal itu bersifat statis dan tidak aktif. Sementara wilayah fungsional ini bersifat aktif dan selalu mengalami proses perubahan atau dinamis. Karena tingginya arus barang dan jasa pada fenomena wilayah fungsional ini. Oke, girlfriend, ini gambar yang bisa saya berikan untuk contoh wilayah formal. Daerah pertanian atau areal pertanian dengan sifatnya yang homogen atau seragam. Berikutnya, ini juga termasuk kepada wilayah formal dengan aktivitas masyarakatnya yang seragam. Kalau di daerah pedesaan, aktivitas masyarakatnya adalah bertani atau ladang. Atau pada masyarakat nelayan, aktivitasnya adalah menangkap ikan. Itu wilayah formal. Sementara yang untuk wilayah fungsional bisa diambil contohnya ini. Girlfriend bisa lihat itu ada gedung-gedung bertingkat, mungkin kantor, perkantoran atau instansi-instansi lain di mana antara satu kantor, instansi ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat bisa disambung dengan adanya jaringan transportasi atau jalan raya. Berikutnya, untuk contoh wilayah fungsional berikut adalah areal industri, di mana pada satu kawasan, kalau kawasan berarti industrinya banyak ya, girlfriend, maka satu industri dengan industri yang lain bisa terjangkau dengan adanya jaringan jalan raya. Berikutnya, wilayah berdasarkan tingkatan. Wilayah berdasarkan tingkatan ini adalah menggunakan kriteria berdasarkan tingkatan wilayah yang membentuk satu kesatuan. Kalau kita ambil mulai dari provinsi, maka provinsi yang teratas, kabupaten, kecamatan, desa, dusun, RW atau rukun warga, rukun tetangga atau RT. Atau sebaliknya, dari RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, dan yang tertinggi adalah provinsi. Selanjutnya, girlfriend, wilayah berdasarkan jumlah kriteria yang dimiliki. Ada 5 nih, girlfriend. Yang pertama adalah single topic region atau wilayah bertopik tunggal. Nah, wilayah ini eksistensinya hanya didasar kepada satu topik atau kriteria saja. Saya ulangi kembali, single topic region ini adalah wilayah yang eksistensinya atau keberadaannya didasarkan pada satu macam kriteria saja. Contoh, wilayah curah hujan, wilayah geologi, itu satu macam eksistensi saja atau kriterianya sama. Satu ya, girlfriend. Yang kedua, combined topic region atau wilayah bertopik gabungan.
Wilayah yang eksistensinya berdasarkan pada gabungan lebih dari satu kriteria. Kita bisa ambil contoh wilayah iklim. Nah, kalau untuk combine topik region ini, wilayah iklim itu bisa gabungan dari berbagai unsur iklim. Apa saja, girlfriend? Unsur iklim, pelajaran kalian di kelas 10. Bisa temperatur udara, bisa curah hujannya, bisa kelembaban udaranya, bisa intensitas mataharinya. Yang ketiga, multiple topic region. Wilayah bertopik banyak. Wilayah yang keberadaannya berdasarkan pada beberapa topik yang berbeda satu sama lain. Contohnya, ada wilayah pertanian, wilayah ekonomi. Itu banyak topiknya. Yang keempat, total region atau wilayah total. Menggunakan semua unsur wilayah. Kesatuan politik sebagai dasar dari total region ini. Contohnya, ada wilayah desa, kecamatan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, compact region. Tidak mendasarkan pada sedikitnya kriteria, tapi yang dilihat di sini adalah aktivitas manusia yang menonjol itu apa. Kita ambil contoh, wilayah bencana. Apa aktivitas yang menonjol di sana? Adalah masyarakat-masyarakat yang masih trauma dengan adanya musibah bencana. Masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah pengungsian. Itu merupakan aktivitas yang menonjol pada compact region. Berikutnya, ada wilayah miskin, di mana terlihat di sini adanya masyarakat-masyarakat yang barangkali kekurangan bahan pangan dan lain sebagainya. Selanjutnya, girlfriend, pewilayahan. Pewilayahan atau istilah lainnya adalah regionalisasi. Adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Nah, girlfriend, tujuan pewilayahan ini adalah untuk mempermudah penganalisaan serta memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang ada pada kelompok-kelompok wilayah tertentu. Yang harus kita pahami adalah setiap wilayah dengan wilayah yang lainnya memiliki perbedaan-perbedaan permasalahan. Jadi satu desa barangkali dengan desa yang lain bisa jadi masalahnya berbeda. Pada satu desa barangkali sumber daya alamnya yang bermasalah atau kurang, sementara di tempat lain bisa jadi sumber daya manusianya yang memiliki persoalan atau masalah. Berikutnya, pembagian pewilayahan. Pembagian pewilayahan ini, girlfriend, bisa bersifat administrasi, bisa bersifat sosial, bisa bersifat fisik, bisa bersifat ekonomi, bersifat geografis. Nah, secara teknis dapat berkaitan dengan penentuan batas wilayah. Jadi dengan adanya sosial tadi faktornya, fisik, ekonomi, geografis itu bisa kita menentukan batas wilayah tertentu. Berikutnya tujuan pewilayahan. Pertama, membantu memisahkan sesuatu yang berguna dari yang tidak berguna. Artinya, ada pada satu wilayah ada poin-poin tertentu, unsur-unsur tertentu yang tidak lagi berguna, itu dipisahkan. Kemudian yang dimunculkan adalah unsur-unsur yang memiliki manfaat atau kegunaan. Kedua, tujuan pewilayahan ini adalah mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, mungkin sungainya, mungkin barangkali persawahannya, hutan, dan lain sebagainya. Itu untuk mengurutkan keanekaragamnya. Dan yang ketiga, menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang sangat beragam. Keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu gejalanya sifatnya alam atau fisik, maupun sifatnya itu human atau manusia. Berikutnya, penerapan konsep pewilayahan di Indonesia. Dalam rangka pemerataan kemakmuran masyarakat Indonesia, maka pembangunan harus ditekankan pada sektor pertanian dan industri. Kenapa pada sektor pertanian dan industri, negara kita sekarang sudah menuju kepada negara industri. Sementara masih banyak area-area pertanian yang masih harus dikelola. Karena sebagai salah satu bahan pokok kita adalah berasal dari pertanian. Untuk itu pemerintah menyusun rencana tata ruang wilayah atau diistilahkan dengan RT RW.
Girlfriend, RT RW di sini adalah rencana tata ruang wilayah, bukan rukun tetangga dan rukun warga. Namun ini dalam lingkup nasional. Kita lihat, girlfriend, RT RW itu tujuannya untuk apa? Pertama, adalah untuk pemerataan pembangunan ekonomi. Kedua, membendung arus urbanisasi atau migrasi. Artinya dengan adanya rencana tata ruang wilayah ini menghambat atau membendung perpindahan penduduk dari daerah desa menuju kota. Di mana kita tahu dengan adanya urbanisasi ini akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lain di daerah perkotaan atau pergerakan manusia yang kita istilahkan dengan migrasi atau migration. Yang ketiga, girlfriend, memudahkan koordinasi di setiap wilayah dalam rangka memantau laju pembangunan Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mencapai 8 jalur pemerataan pembangunan ekonomi. Pembangunan dan pengembangan wilayah. Ini sekarang yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun kita tahu pembangunan dan pengembangan wilayah ini menghadapi berbagai macam kendala dan permasalahan. Kita lihat yang pertama, pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia. Proses ini bersifat dinamis karena harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada pada wilayah tersebut. Nah, girlfriend, apa yang menjadi dasar pemikirannya? Adalah yang pertama kesenjangan yang sangat terasa. Di mana? Di antara KBI, kawasan Barat Indonesia dengan kawasan Timur Indonesia. Kawasan Barat Indonesia termasuk ya Sumatera, Jawa, sementara Bali termasuk ya. Sementara Kalimantan, maaf. Termasuk Jawa, saya ulang kembali, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Sementara untuk kawasan timur Indonesia masih banyak perlu perhatian. Nah, inilah kesenjangan yang terjadi terutama di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Apa masalah yang ada di sini atau kesenjangan apa yang terjadi? Ini harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan atau barangkali meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Yang kedua, permasalahan dalam pembangunan di Indonesia itu adalah satu, pembangunan beberapa sektor belum merata. Apa, girlfriend, yang menjadi penyebab? Yang menjadi penyebab belum meratanya pembangunan di berbagai sektor itu adalah aksesibilitas. Aksesibilitas yang belum merata, terutama itu adalah transportasi dengan sarana-sarananya. Wilayah yang sulit dijangkau atau barangkali penduduknya tinggal menyebar sehingga sulit untuk menjangkaunya. Dan yang berikutnya adalah potensi yang ada di wilayah tersebut belum bisa dikembangkan secara maksimal. Misalnya, tersedianya sumber daya alam, tetapi sumber daya manusianya dan sarananya belum bisa memadai. Atau sebaliknya, banyaknya sumber daya manusianya, tetapi sumber daya alamnya sangat minim, sehingga menimbulkan masalah terhadap proses pembangunan itu sendiri. Demikian, girlfriend, materi yang bisa saya sampaikan khusus untuk materi wilayah dan pewilayahan. Barangkali ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Untuk materi berikutnya nanti akan saya sambung pada tampilan YouTube berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, girlfriend.